Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini karena kemurahan Tuhan kita boleh bertemu kembali meskipun lewat video, tapi kami percaya hadirat Tuhan ada di situ. Saat ini kita akan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk kemurahan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini ya Bapa. Terima kasih untuk lawatan Tuhan yang tiada pernah habis bagi kami ya Bapa. Kami ada hari ini Tuhan semuanya karena anugerah Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus kami menyerahkan hidup kami. Kami menyerahkan roh jiwa kami ya Bapa. Kami ingin menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan melalui penyembahan ini nama Tuhan semakin dipermuliakan. Hadirlah Engkau ya Bapa di dalam ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan. Terpuji dan termulia nama-Mu di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Kita ada karena kemurahan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari saudara, sampai kita katakan Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari saudara kita sembah Tuhan. Kau baik, Kau sungguh baik. Oh, Kau baik bagi kami. Terima kasih, terima kasih.
Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari sama kita katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita sembah Tuhan. Hosana, nama-Mu besar, terima kasih. Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia, terima kasih, terima kasih. Kami sembah nama-Mu mulia, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hosana bagi-Mu, terima kasih, terima kasih. Kami muliakan Kau Bapa yang setia, terima kasih. Hosana, haleluya, haleluya, haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap
Benar ya Tuhan, dengan apa kami balas semua kebaikan Tuhan. Karena apa yang ada pada kami saat ini ya Bapa, itu semua milik Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kalau Tuhan masih mempercayakan itu kepada kami. Hari ini Tuhan, kami ingin bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui sorak-sorai kami. Terima kasih ya Bapa. Mari umat Tuhan yang siap bersorak-sorai, sama-sama kita katakan amin. Mari saudara, kita angkat pujian ini, bahwa benar Tuhan kita ajaib bagi kita. Haleluya. Kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah sambanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah sambanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah sambanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Benar bahwa Tuhan kita ajaib, amin. Mari saudara, sama-sama kita katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah sambanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan,
Mari saudara, kita siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan berdaulat atas hidup kita. Setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Saudara, kita angkat pujian ini. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya. Aku waras saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Kita akan mendengar firman Tuhan, kita siapkan diri kita, mari kita berdoa. Kami serahkan diri kami supaya Tuhan yang pimpin,
Roh Kudus mula yang memimpin kami supaya hati, pikiran kami, perasaan kami, bahkan tubuh kami dikuasai oleh Roh-Mu, sehingga ketika firman kami dengar, telinga kami mendengarnya dengan baik, tersimpan dalam hati kami dan bisa kami renungkan, kami mengerti, dan pada waktunya berbuah ketika kami lakukan lewat keputusan dan tindakan atau perbuatan serta ucapan kami. Terpuji nama-Mu, kami siap dengar firman-Mu. Kita yang siap dengar firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Hari ini kita belajar firman dan harus bertekad, putuskan untuk melakukan firman ini. Ini buat kita dan supaya kita berbuah menyenangkan hati Tuhan. Saya akan awali, kita buka firman Tuhan dari Amsal 23 ayat 4. Saya akan bacakan. Amsal 23 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Sekali lagi saya akan bacakan. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Jadi firman Tuhan memerintahkan kita, kalau ada niatmu untuk menjadi kaya, tinggalkan. Saudaraku, pemikiran dunia, pemikiran orang-orang dunia adalah begini, dengan memiliki kekayaan, dengan memiliki harta, maka kita tidak terhalang untuk melakukan apa saja, untuk memiliki apa saja, untuk menikmati apa saja, dan dengan kekayaan itu, maka tidak akan ada lagi yang menghalangi kebebasan kita. Kita bebas melakukan apa aja. Nah, ini yang buat orang-orang dunia ini kebanyakan berlomba-lomba mengumpulkan harta kekayaan mereka. Dan yang lebih parah, mereka melakukan segala macam cara untuk melakukan itu, supaya mereka memiliki kekayaan. Sementara kita, Tuhan perintahkan jangan bersusah payah untuk jadi kaya. Bahkan tinggalkan niat kita ini. Nah, Tuhan perintahkan kita hari ini juga untuk belajar dari pelayanan Tuhan Yesus yang terjadi, yang tertulis di Markus 10 ayat 17 sampai 22. Saya akan bacakan. Markus 10 ayat 17 sampai 22. Nah, judul perikopnya, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ya. Kita mulai ayat 17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Mari kita belajar, kita mulai dari ayat 17. Saudaraku dengar baik. Orang ini adalah orang kaya. Firman Tuhan di pasal yang lain, di Matius atau Lukas yang menulis juga tentang pelayanan Yesus ini,
menyatakan bahwa dia adalah seorang pemimpin. Dia seorang muda yang kaya. Bayangkan ketika Yesus sudah mau berangkat, ada orang muda yang kaya berlari-lari dan kemudian bertelut di depan Yesus. Kalau hari-hari ini, kejadian ini pasti jarang, bahkan saya bilang enggak ada. Tidak ada orang yang kemudian orang kaya yang kemudian lari-lari ke hamba Tuhan untuk menerima pengajaran dari dia, untuk menerima nasihat dari dia dan bertelut kepada hamba Tuhan untuk minta nasihat. Enggak ada. Kebanyakan orang kaya yang saya lihat masuk gereja pun mereka berbeda karena penampilannya berbeda. Datang ke gereja pun dia karena mobilnya berbeda. Karena ya kekayaannya mereka berbeda. Nah, hari ini kita belajar bahwa orang muda kaya ini sampai lari-lari mendapatin Yesus, sampai tersungkur. Kenapa? Karena dia butuh jawaban pengajaran dari Yesus yang saya percaya dia tidak temukan dari orang-orang yang sudah mengajar dia. Sebagai orang kaya dia pasti bisa tanya kepada ahli-ahli. Dia bisa tanya kepada orang-orang yang pintar. Tapi waktu itu dia benar-benar datang kepada Yesus sangat merendah dan sangat menghormati Yesus. Kenapa? Karena dia tahu Yesus punya jawaban untuk itu. Dan di ayat 17 dia menyebut Yesus guru. Ya? Guru yang baik. Tapi Yesus tidak berubah dengan sanjungan itu. Ya? Di ayat 18 jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Yesus fokus bahwa hanya Allah lah yang berdaulat. Di dalam gereja juga banyak yang seperti itu. Ada orang yang menyanjung-nyanjung hamba Tuhan, pemimpin, gembala. Dan kemudian hati mereka berubah. Dan kemudian orang ini akhirnya bisa masuk ke dalam manajemen gereja. Dan kemudian membuat perubahan-perubahan. Hari-hari ini, lewat ini saya belajar. Bahwa hari-hari ini hamba Tuhan pun, pendeta pun, gembala pun, tidak luput dari sanjungan-sanjungan. Dan mereka bisa tidak fokus lagi. Tapi Yesus fokus, tetap fokus. Bahwa Allah satu-satunya yang berdaulat, Allah satu-satunya yang baik. Kemudian di ayat 19 Yesus berkata, "Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Yesus mengingatkan dia, anak muda yang kaya ini, tentang hubungannya dengan sesama. Itu kalau kita belajar lagi balik ke perjanjian lama, itu hukum Taurat yang ke-5 sampai 10 yang disebutkan Yesus ini. Ya. Hormatilah ayah ibumu, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini harta orang lain. Nah, gitulah. Ayat 20 berkata, "Lalu kata orang itu kepadanya, 'Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku.'" Saudaraku dengar baik. Secara manusia orang kaya ini, anak muda yang kaya ini sangat baik. Dia menghormati ayahnya dan ibunya. Dan dia memiliki harta kekayaan, mungkin dia berusaha, mungkin dia berbisnis. Itu dengan sangat baik. Dia tidak mengurangi hak orang lain. Dia tidak mengurangi hak karyawan-karyawannya. Dia tidak menyakiti orang lain dalam bisnisnya dan dia kaya, dengar baik. Tapi Yesus, ayat 21 berkata, "Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya,
hanya satu lagi kekuranganmu. Kasih Yesus itu, Yesus mengungkapkan kasihnya justru dengan cara mengingatkan kekurangan orang ini. Mungkin sepertinya menegur orang ini. Dia orang kaya, dia pemimpin yang kaya, dia anak muda yang kaya. Tapi pertama kali dia ketemu Yesus, Yesus menasehati dia, Yesus menegur dia, Yesus menyatakan kekurangannya. Yesus berkata, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Itulah jawaban Yesus agar orang ini menerima hidup yang kekal. Ini pelajaran buat saya juga. Banyak pemimpin-pemimpin, apalagi kalau berurusan dengan orang kaya, kemudian akan mengatakan, menyatakan, memberikan nasihat-nasihat mungkin yang menyenangkan telinga orang-orang. Tapi Yesus justru menegur orang ini. Kalau saya bayangkan, kalau ada seorang kaya yang kemudian datang, bukan orang kaya yang jahat loh, ini orang kaya yang baik. Dan orang kaya ini datang kepada Yesus untuk diajar. Dan kalau orang kaya seperti ini datang ke gereja untuk diajar, untuk belajar, untuk mengikuti pemuritan, saya yakin dan percaya, maka kebanyakan gereja akan menerimanya. Akan mengajar dia dengan baik, dan belakangan kemudian menegur dia dengan kekurangannya. Gereja akan menerima dia, ayo masuk dulu, mari bergabung dulu, ikuti pelayanan atau pemuritan. Tapi Yesus segera di awal-awal saja sudah menegur orang muda ini. Kenapa? Karena Yesus tahu tinggal masalah waktu, dia juga akan pergi meninggalkan Yesus. Ayat 22 menuliskan demikian. Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Dengar baik. Yesus tahu hanya tinggal masalah waktu, orang ini juga akan pergi meninggalkan dia. Kenapa? Karena orang ini mengasihi hartanya. Jadi walaupun secara manusia orang ini sukses dan sukses itu diraih dengan jalan yang baik, tapi Yesus tahu kekurangannya. Yang pertama saudaraku, anak muda ini menyatakan Yesus itu gurunya, guru. Dia enggak menyebut Yesus Tuhannya, Tuhan gitu, tidak. Yesus bukan Tuhan bagi dia. Yesus guru. Guru itu bisa diganti. Kalau Anda tidak suka dengan pelajarannya, dengan yang diajarkannya, Anda bisa nggak usah melakukannya. Mungkin nilai Anda aja yang nggak bagus. Tapi kalau Tuhan, apapun yang diperintahkannya, Anda harus ikut. Kalau Tuhan bilang A, kita harus lakukan A. Tapi kalau guru kita bilang A, wah kita belum tentu bisa buat A. Kita bisa melakukan apa yang diajarkan guru kita yang kita suka. Kalau kita nggak suka, kita nggak usah lakukan. Tapi sekali lagi, kalau Tuhan, apapun yang diucapkannya, maka kita harus lakukan. Dan kebenaran kedua, kalau kita mencintai kekayaan kita, maka itu pasti menghalangi kita untuk ikut dengan Yesus. Jadi kalau ada rasa cinta walaupun sedikit akan kekayaan,
maka itu pasti hanya soal waktu. Kita akan terhalang untuk ikut Yesus. Bukan seperti pemikiran dunia, tidak akan ada yang menghalangi kita kalau kita kaya. Tapi kalau kita kaya dan mencintai kekayaan itu, kita pasti terhalang untuk mengikuti Yesus. Jadi kalau untuk ikut Yesus, maka enggak boleh ada sedikit pun ikatan dengan harta dan kekayaan. Karena persoalan harta dan kekayaan pasti akan menghalangi kita untuk ikut Yesus. Mari kita buka Lukas 16 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi saudaraku, kalau kita mencintai kekayaan, maka tinggal tunggu waktu kita akan meninggalkan Yesus. Tapi sebaliknya, kalau kita mengasihi Yesus, maka sebuah keharusan kita harus meninggalkan kekayaan kita. Mungkin sama seperti ayat 22 dari Markus 10 tadi. Kita pasti akan kecewa sama seperti orang muda ini. Ketika kita mengikut Yesus dan masih ada rasa cinta dengan kekayaan dan harta. Dan tinggal tunggu waktu, sama seperti orang kaya ini, kita akan pergi meninggalkan Yesus. Hai pelayan-pelayan Tuhan, kalau masih ada rasa cinta soal uang dalam hatimu, soal harta kekayaan dalam hatimu, tinggal tunggu waktu, engkau pasti akan kecewa dan akan meninggalkan pelayanan dimanapun engkau melayani. Karena untuk mengikut Yesus, kita harus selesai dan beres soal harta dan kekayaan ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Terima kasih buat perintah-Mu. Terima kasih ketika kami menemukan ada rasa cinta akan harta dan kekayaan. Sama seperti yang diajarkan dunia kepada kami. Dulu kami berpikir bahwa dengan memiliki harta maka tidak akan ada yang menghalangi kesenangan-kesenangan hidup kami. Kami bisa beli apa saja. Itulah kesenangan. Itulah yang jadi tujuan hidup bahkan. Dan ampuni kami Tuhan kalau hari ini Tuhan menyingkapkan sesuatu yang baru. Karena justru itu yang menghalangi kami untuk memperoleh hidup yang kekal. Karena justru itu yang menghalangi kami untuk bisa ikut jalan Tuhan. Terima kasih buat hari ini perintah yang kami dengar, teguran yang kami dengar, nasihat yang kami dengar yang harus kami lakukan. Tolong kami untuk melakukannya. Tolong kami untuk membuang kecintaan kami akan harta benda dan kekayaan. Supaya kami bisa benar-benar mencintai-Mu. Supaya nantinya kami tidak kecewa mengikut Engkau. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya. Atas anugerah-Mu yang besar, kami masih bisa beribadah hari ini. Atas anugerah-Mu, Tuhan berikan kami kekuatan. Atas anugerah-Mu, Kau memberi perlindungan kepada kami. Kami berdoa Tuhan, bersyukur atas anugerah-Mu, bangsa kami, kota kami masih dalam keadaan baik. Dan kami tetap berdoa, biarlah anugerah-Mu turun atas pemimpin-pemimpin bangsa ini, atas pemimpin-pemimpin kota ini, atas seluruh warga bangsa ini, warga kota ini, yang tidak sedikit mengecewakan Tuhan, yang tidak sedikit bahkan menghujat Engkau, yang tidak sedikit menghalang-halangi anak-anak-Mu untuk beribadah. Kami bersyukur dan percaya atas anugerah-Mu, Kau akan memberkati pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk bisa bekerja mendatangkan sejahtera dan damai bagi bangsa dan kota kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus sekali lagi buat firman-Mu, buat perintah-Mu, hal-hal baru yang diungkapkan, pengertian-pengertian baru yang kami dapatkan. Tolong kami melakukannya. Kami tahu ini tidak gampang, karena hampir semua orang mengajarkan, hampir semua orang-orang di dunia ini diajarkan untuk mencari kekayaan, bahkan untuk memburu kekayaan. Karena itulah yang akan membebaskan orang untuk melakukan apa saja, menikmati apa saja. Tapi hari ini kami mengerti bahwa kecintaan kami akan harta kekayaan kami justru itu menghalangi kami untuk berjalan bersama Tuhan, dan bahkan menghalangi kami untuk masuk di dalam hidup yang kekal. Terpuji nama-Mu, biarlah anak-anak-Mu yang beribadah dengan tuntunan video ini juga merasakan hadirat-Mu dan mengerti akan firman ini, dan semua kami melakukannya berbuah di dalam kehidupan kami. Saatnya kami akan menerima berkat-Mu. Mari saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kau sudah mendengar firman Tuhan pada hari ini. Lakukanlah itu dengan setia di dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam bisnismu, dalam usahamu, dalam studimu, bahkan seluruh aspek kehidupanmu. Jadikanlah Dia Tuhan. Jangan ada ilah-ilah lain. Jangan ada kecintaanmu akan harta benda dan kekayaan, supaya engkau tidak terhalang untuk berjalan bersama Tuhan, supaya engkau tidak terhalang masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Maka Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita, kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.